Hadis Ainallah, di mana Allah, hadis itu ditanyakan oleh Nabi ke perempuan yang IQ-nya rendah. Dia budak perempuan yang gak becus ngurus peternakan tuannya, namanya Ibnul Hakam. Ibnul Hakam kesal dengan budak perempuan ini, maka dibawa ke Nabi, ditanyakan, ya Rasulullah, in ra'aitaha mu'minah fa'atiqah. Jika engkau memandangnya, menilainya mukmin, aku akan memerdekakannya. Lalu Nabi tanya, riwayatnya ada banyak macam. Pertama, Ainallah, di mana Allah? Di langit. Di riwayat kedua gimana? Bukan di mana Allah. Atashhadina alla ilaha illallah. Di mana Allah? Bukan. Tapi apakah kamu bersaksi tiada yang disembah selain Allah? Lalu dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Saya mau tanya, Pak, kalau ada non muslim mengatakan Allah di langit, dia langsung masuk Islam nggak? Langsung mu'alaf nggak? Kapan orang itu disebut muslim? Bersyahadat. Atas dasar ini, maka hadis Ainallah harus dijelaskan dengan hadis yang kedua, atashhadina alla ilaha illallah. Sebanyak itu hadis, kok sibuknya mah hadis Ainallah. Di mana Allah? Nggak ada kerjaan. Ya? Nggak ada kerjaan. Bolehkah menanyakan Ainallah? Bagi ulama yang memandang hadis ini sahih, sebagian mereka membolehkannya. Namun dalam ilmu akidah, setelah dibandingkan dengan ayat yang jelas lebih sahih daripada hadis ini, laisa kamitslihi syai', tiada yang menyerupainya sesuatu pun. Jika sesuatu selain Allah bertempat, maka Allah tidak bertempat. Maka saya meyakini Allah bersemayam di atas arsy tanpa membutuhkannya sebagai tempat. Apa maknanya? Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Siapa yang coba-coba cari maknanya, zaigh, di kalbunya ada kesesatan. Lalu kalau ditakwil dengan arti menguasai, bagaimana? Itu beda bab. Kita nggak mau bahas malam ini. Ya, Bapak udah ketawa, udah tahu beliau ya. Jadi bolehkah meyakini Allah di atas? Enggak. Kenapa Imam Ibn Taimiyah masuk penjara? Bapak tahu? Karena dia meyakini Allah bertempat di atas bizatihi, dengan zatnya. Masuk penjara. Karena berbahaya. Di zamannya Imam Ibn Taimiyah masuk penjara karena berbahaya bagi orang awam. Tapi gimana lagi, kitab-kitabnya tersebar hari ini. Tersebar hari ini. Oke, bagian akhir. Coba bandingkan. Jika Bapak masih ragu, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersama di atas arsy. Satu. Kan ada lagi ayat. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Ayat-ayat ini bukan untuk dipikirkan. Ada lagi, fa aina matwallu fasamma wajhullah, kemanapun kamu mandang di situ ada wajah Allah. Kalau sudah lolos bab pertama, Allah bukan benda, Allah bukan roh, Allah bukan seperti yang kita lihat itu, maka Bapak sudah lolos ya. Kalau sudah lolos, jika dia bukan benda, maka dia tidak butuh apa yang dibutuhkan benda. Bayangkan sekarang Al-Quran tapi nggak ada tempatnya, mushaf tapi nggak ada tempatnya. Bisa bayangin? Bayangkan diri saya sekarang Ar-Razi duduk tapi tidak bertempat. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Saya benda, Allah bukan benda. Imam Ibn Taimiyah terjebak dengan logikanya sendiri karena beliau mengharamkan falsafah, mengharamkan ilmu mantik. Tidak semua ilmu mantik dan falsafah itu haram. Ada yang haram. Imam Ghazali sudah tulis 3 hal, selebihnya boleh. Imam Ghazali sudah tulis Al-Munqiz min ad-Dhalal, kemudian Tahaffuz Falasifah, 2 kitab ini silakan dibaca, sudah ada terjemahannya. Imam Ibn Taimiyah menghantam filsafat semua dan dia tulis kitab judulnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin. Rad, kritik keras, membatalkan ajaran orang-orang ahli mantik, ahli logika. Maka dia buat teori baru dan teorinya itu yang membuat dia terpenjara dalam pikirannya sendiri. Imam Ibn Taimiyah dengan segala kecerdasannya dalam ilmu hadis dan fikih, ternyata beliau terjebak dengan logikanya. Apa kata beliau? Mana mungkin Allah itu tidak bertempat? Karena kita tidak bisa bayangkan sesuatu tidak bertempat. Terjebak nggak? Terjebak.
Kenapa? Itulah akibat mengharamkan ilmu mantik. Maka Imam Ghazali mengatakan, orang yang nggak kenal ilmu mantik, fala yusaqu bi'ilmih, tidak dipercaya ilmunya. Oh, dijawab lagi. Imam Ghazali itu kan dikritik sama muridnya. Dia ingin memuntahkan filsafat, tapi kemudian tidak bisa keluar. Kenapa? Sudah mendarah daging, meracuni tubuhnya. Itu yang ngomong kan belum tahu Imam Ghazali sudah tobat. Ya, Imam Ghazali kan sudah kasih buku. Judulnya Al-Munqiz Minad Dhalal. Kita khatam 95 kali Pak buku ini. Pengen tahu Ghazali itu siapa sih? Ternyata beliau sudah melewati filsafat, ilmu kalam, kebatinan, sampai menjadi seorang sufi. Dan beliau nulis buku itu supaya orang tidak terjebak kepada logikanya atau ilmu kebatinannya atau filsafatnya. Maka beliau kasih rumus-rumus. Dalam ilmu akidah ini yang pantas dipelajari, ini yang tidak. Dalam ilmu filsafat ini yang boleh, ini yang tidak. Dalam ilmu rohani ini yang boleh, ini yang tidak. Dalam ilmu tasawuf ini yang bid'ah, ini yang tidak. Beliau sudah kasih rule yang sangat bagus. Tiba-tiba Imam Ghazali sekarang dikatakan oleh salah satu orang yang tidak punya adab, bakar kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Kata dia, ya, dia nggak tahu kitab Ihya Ulumuddin itu walaupun ada 300 hadis palsu, masih tersisa hadis sahih, hasan dan dhaif 1.300 lebih. 1.300 lebih banyak dari jumlah hadis yang ada dalam sunan yang ke-6, Sunan Ibnu Majah. Berarti dia nggak baca Ihya Ulumuddin dari awal sampai akhir, ya, ngoceh tapi nggak tahu ilmunya. Imam Ghazali sendiri mengatakan bid'ati fil hadis muzjah, kemampuanku dalam hadis standar, tapi standarnya dia satu buku hadisnya 5 ribuan. 5 ribuan Pak, walaupun kemudian ada hadis dhaifnya, kan masih tersisa banyak. Nah, orang-orang yang begini sekarang kayaknya dia udah baca semua gitu ya kitab-kitab itu, ternyata enggak. Imam kritikus terhadap Imam Ghazali itu ada yang punya otoritas, namanya Ibnul Jauzi, imam ahli hadis palsu. Beliau keluarkan hadis-hadis palsu, lalu beliau ringkas kitab itu, judul kitabnya Minhajul Qasidin. Diikhtisar lagi oleh kakek guru Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya guru, gurunya punya guru, namanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Imam-imam salafi pakai kitab itu. Kok dia bilang bakar kitab itu? Ya, nggak tahu sejarah.